Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Spektakuler sekali ya. Jadi sudah siap untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di ruas Limo Cinere ya. Ruas Limo Cinere ini ada strategi-strategi yang diterapkan oleh petugas tol pembangunan ya. Pembangunan tol. Saking semangatnya sampai salah ngomong, kacau ya. Jadi hari ini kita lihat sudah terlihat ada alat yang sangat sudah tidak asing lagi ya bagi penonton dari FMLI Channel, bahwa ini adalah alat hydraulic static pile drive ya, di mana alat ini akan segera melakukan pemancangan di area ini di Limo Raya untuk dijadikan sebagai flyover Limo ya. Sekali lagi, flyover Limo ini akan menghubungkan antara keluar atau gerbang exit dan gerbang masuk di titik garpu sebelah sisi kiri dan juga sebelah sisi yang kanan. Berbentuknya kan garpu ya gerbang tol Limo. Nah, sengaja saya coba terus naik ya untuk menunjukkan kepada sobatku semua di mana posisi paling ujung kiri dan paling ujung kanan abutmennya ya. Abutmen kiri itu seperti yang sudah kita lihat, ada pohon sebelah mobil putih ya yang telah digali. Nah, di sanalah abutmennya. Sedangkan di sisi kanannya itu berada rencananya di akses yang saat ini digunakan oleh truk di sana di sebelah sisi kanan. Nah, makanya saya posisikan di titik ini sobatku semua ya. Bagaimana? Sudah terlihat semua? Sekarang saya akan coba mengajak sobatku semua melihat rencana dari strategi-strategi yang diterapkan atau yang akan dilakukan oleh petugas pembangunan tol Cijago seksi 3 dengan kondisi-kondisi terkininya ya yang ada di ruas Limo Cinere. Seperti yang kita ketahui awalnya kita bicara awalnya itu ruas Limo Cinere ini ditargetkan atau direncanakan harusnya itu selesai jauh lebih awal atau diselesaikan lebih dulu lah ya. Nah, kenapa diselesaikan lebih dulu? Karena memang gerbang tol Limo ini itu akan menjadi akses dari jalan tol Serpong Cinere seksi 2. Karena tol Serpong Cinere seksi 2 ini tidak punya gerbang tol ya sob. Dan jadi dari gerbang tol Pamulang ya yang saat ini sudah beroperasi menjadi bagian dari tol Serpong Cinere seksi 1. Nah, Serpong Cinere seksi 2-nya itu membutuhkan gerbang tol Limo untuk kita bisa gunakan untuk bisa dioperasikan. Ya. Jadi rencananya itu awalnya ini harusnya jauh lebih dulu selesai. Nah, ini nih yang akan dilebarkan nih sejauh ini nih. Ya. Nih lebar sekali. Jadi flyover Limonya tuh lebar sekali. Nah, nantinya mungkin kita bisa berharap mungkin jalan ini bisa dilebarkan juga ya. Jadi tidak hanya 500 meter kiri dan 500 meter kanan, karena memang kalau tanggung jawab dari pelebaran jalan 500 meter ke kiri dan 500 meter ke kanan dari area gerbang tol itu dikerjakan oleh petugas pembangunan tol. Namun untuk jalan terus ke sana menuju akses ke Cinerenya di sana, sedangkan ke arah sebaliknya itu menuju ke arah Limo, itu merupakan mungkin kalau ini merupakan jalan nasional, maka ini merupakan harusnya kerjasama nantinya dari pemerintah kota Depok dengan pemerintah pusat. Karena kemarin saat saya menghadiri pekerjaan underpass di Dewi Sartika ya, videonya sudah tayang kemarin, ada juga drone view-nya di sana. Nah, itu adalah jalan provinsi, maka kerjasamanya antara pemerintah kota Depok dengan provinsi Jawa Barat ya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kondisi yang di sini? Apakah ini merupakan jalan nasional atau merupakan jalan provinsi ya? Nanti kita lihat ke depannya. Oke, sebelum kita lanjut, nah ini ada hal yang sangat menarik sekali. Ini mohon maaf jadi saya uploadnya sore ya, karena hari ini pagi ini jam 10 pagi ada rencana pertemuan. Nah, pertemuannya seperti apa? Pertemuannya bagaimana? Ini adalah undangan dari BPN atau Kantor Tanah Kota Depok ya. Tepatnya kegiatannya berada di depan sana. Nah, seperti apa? Maka silakan simak baik-baik ya kegiatan ini. Saat ini pukul 10.54 ya.
Sementara warga undangan. jam 9 itu udah di sini standby. Oh, standby. Janjinya jam 10 ya? Iya. Janji jam 10. Inilah kondisi terkini di lahan yang akan segera diselesaikan harusnya ya, karena ini menjadi jalur dari jembatan Kali Pesanggerahan, akses untuk menuju ke gerbang tol Limo. Akses menuju ke gerbang tol Limo ini harusnya segera diselesaikan. Saya mendapat informasi dari warga juga bahwa undangan langsung ditandatangani oleh PLT Kantor Pertanahan Kota Depok ya, Kantah Kota Depok. Karena mungkin sampai saat ini belum ada pergantian ketua baru, masih PLT. Kita coba tunggu. Semuanya sudah, oh yang punya tanah dia kok dioper lagi. Hasilnya kemarin mana? Itu aja saya tanya. Ayo, mau tanya. Hasilnya mana? Hasilnya itu ada, Bu. Tapi mana? Iya, bentar. Sekarang kalau saya ujianku juga. Iya, saya Hasilnya jelasin. mana? Ini kan semuanya belum ujian itu soalnya kan belum lengkap. Betul, ujiannya belum lengkap, tapi paling tidak ada nilainya. Nilainya jelas saya ujian lagi. Benar nggak? Belum bisa diberikan nilainya. Berapa? Dari 2 tahun yang lalu. Ini bentar. Sabar. Bukan soal sabar, kita sudah sabar sekian lama Pak Yudi. Tapi kita tidak perlu dikasih hasil. Satu aja. Mana? Ini yang 2 ini. Oke, kalau itu lah, awas itu dulu. Tapi secara keseluruhan saya mau bilang begini. Mohon maaf ya. Kita semua nih sanggaplah ya kan merupakan BPN. Juga begini juga Bapak juga. BPN itu tidak semuanya ada bagian-bagiannya masing-masing. Adanya masing-masing. Memang terkait Pak Yudi karena kemarin nongol di sini, makanya nanti Pak Yudi kan begitu ya kan ada di situ. Walaupun kalau gambar umum sebetulnya Bapak ini yang paling punya kewenangan. Enggak Pak, Betul. bukan saya Pak. Atasan saya Pak. Karena masalahnya kalau saya hanya ukur berapa kali data. Kamu sudah ukur dan Pak Yudi juga ada. Saya Minta sudah ulang lagi. ukur, data sudah saya serahkan. Saya kenapa minta lagi? Sekarang saya dikasih surat tugas untuk mengukur kembali ke sini. Ya, cukup lah ya, karena tampaknya mumet sekali ya. Jadi tidak perlu lagi lah kita dengarkan atau kita saksikan lagi, cukup sampai situ saja. Karena saya juga tidak mengerti lagi, karena takut salah juga kalau kita pantau terus ke bagaimana hasilnya. Biarkan saja pihak-pihak terkait ya, kedua belah pihak atau mungkin ketiga belah pihak atau mungkin banyak pihak, saya tidak tahu lah. Semoga saja pembebasan lahan di sini itu bisa segera dilakukan lancar. Dan mungkin juga ya saya tidak tahu ya apakah mungkin kalau pemerintah menonton ini, pemerintah pusat yang memonitoring tentang proyek strategis nasional ini mungkin bisa belajar, bukan bisa belajar ya, bisa melihat kondisi terkini ini tentang pembebasan lahan. Memang bisa membuat jadi konstruksinya bisa jadi tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, namun ini petugas tol ini hebat sekali nih untuk Cijago ya. Walaupun harusnya dia bisa mengerjakan jembatan Kali Pesanggerahan. Tadi kan area jembatan Kali Pesanggerahan juga yang di sisi Wisma Mas akhirnya belum bisa dilakukan apapun ya, karena juga belum bisa disambungkan. Nah, akhirnya petugas pembangunan tol itu melakukan salah satu mungkin menurut saya sih strategi menarik ya. Jadinya dari sana nggak bisa ngerjain, maka melakukan flyover Limo di daerah sini tuh mulai dikerjakan ya. Jadi flyovernya ini dari jalan utama itu untuk penggaliannya itu sudah sekitar 4 meter ya. Setelah saya datang dan melihat langsung itu sudah digali sekitar 4 meter sob ya. Nah, jadi kemarin ada yang mau tanya, berarti mungkin area sini sekitar 4 meteran. Kan kemarin saya sampaikan ya, ada yang 4 meter, ada yang 7 meter. Karena di jalan ini nih, saya kalau dari udara itu kita nggak bisa lihat apakah ketinggiannya ini ada yang sama, beda, menurun jalanannya atau nanjak lagi ya. Tapi yang jelas kalau kita jalan dari Naman Iskandar, dari sisi sebelah kiri itu jalanannya menurun tuh, nanti mulai menanjak lagi menuju ke arah Wisma Cakra. Nah, kalau yang di sini nih, jalur yang kita lihat saat ini, yang jalur tolnya, saya nggak tahu apakah nanti ini juga dia ada menurunnya atau ada nanjaknya seperti yang di sebelah sisi jalan Naman Iskandar. Nah, itu yang saya juga kurang paham. Nah, saat ini kita melihat ada pekerjaan untuk box culvert ya, box culvert Kali Grogol ya, kalau tidak salah ini Kali Grogol kalau saya tidak salah ingat ya. Karena saya sekarang sudah mulai mencoba melihat juga progres dari Serpong Balaraja, jadi saya juga mulai kepala ini isinya sudah mulai macam-macam ya. Oke, kita lihat juga di sini ada rencana untuk pembangunan tiang pancang dari progres pekerjaan box pedestrian.
ya, box pedestrian. Ini juga kita maju ke depan, sudah mulai ada pemadatan tanah. Sisi ini awalnya kalau tidak salah saya melihat harusnya masih ada rumah, sekarang sudah tidak ada. Sudah diratakan ya, sudah di land clearing ya. Dan kita maju ke depan lagi, kita lihat tuh dump truck sudah melintas di jalur proyek ini. Sedangkan kalau kita maju terus ke depan, itu akan masuk ke arah Simpang Susun Krukut. Oke, gimana? Sudah melihat bagaimana strategi-strategi yang diterapkan? Apakah menurut Sobat Kogo semua kondisi saat ini itu benar-benar spektakuler? Kalau menurut saya di video kali ini adalah spektakuler ya. Karena kita bisa melihat pertama dari petugas tol sudah membuat strategi baru ya. Nggak tahu juga sih strategi baru atau emang ini adalah strateginya yang dari awal ya. Karena kan saya juga bukan petugas tol, tapi yang saya tahu rencananya harusnya si alat ini nih, alat si hydraulic static pile drive itu nggak di sini harusnya ada di jembatan Kali Pesanggerahan yang saya tahu. Karena jembatan Kali Pesanggerahan itu adalah yang akan menjadi akses pentingnya dari Serpong Cinere seksi 2 menuju ke Cijago 3. Nah, kalau sekarang ternyata mungkin makanya saya berani sampaikan mungkin ini adalah strategi baru yang saya bilang yang saya sampaikan mungkin ini adalah spektakuler. Akhirnya melakukan terobosan-terobosan, area ini sudah dibebaskan, maka mencoba melakukan dulu sisi ini untuk membangun flyover limo ya. Nantinya jalan flyovernya ini akan lebar sekali ya. Dilihat dari galiannya yang 4 meter itu ya. Terlihat sekali. Wah, mungkin terus ke sana. Tadi sudah kita lihat sama-sama. Ya, pada akhirnya kita cuma bisa mungkin ikut mendoakan saja ya. Mendoakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan juga pembangunan tol bisa belajar dari kondisi Cijago 3 ini. Saya juga mungkin jadi berharapnya tol Desari tahap 3, tol Desari tahap 4 gitu ya. Mungkin baiknya pembebasan lahannya mungkin diselesaikan dulu. Jika semuanya sudah selesai gitu, dibagi dengan seksi ruas 1, ruas 2 dan seterusnya gitu ya. Sehingga yang konstruksinya juga bisa bebas gitu. Karena juga sebenarnya saya kasihan juga loh. Kalau kondisinya misalkan petugas ingin melakukan hal-hal yang percepatan, masukin alat-alat berat, tapi ternyata masih ada rumah di sana belum dibebasin, masih ada anak kecil, terus ya mungkin kondisinya jadi susah tidur, harus ada tidur siang gitu ya. Ya banyak hal lah pokoknya, jadinya miris juga kalau melihat kondisi seperti ini. Ya itu sekedar saran saya mungkin ya, saran-saran aja. Kalau didengar ya alhamdulillah, tidak didengar pun ya bagaimana lagi, saya cuma warga biasa juga ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.